Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Mr. Tracker, channelnya para pecinta langit dan teknologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengetahui dan menghitung kapasitas juga kualitas sinyal di jaringan telekomunikasi seluler yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas satu persatu dan kita uraikan berdasarkan fungsi dan kegunaan dari alat-alat yang menjadi sarana penunjang dalam jaringan telekomunikasi seluler. Untuk sarana penunjang kita yang pertama adalah handset atau telepon seluler. Handset atau telepon seluler pastinya teman-teman sudah tahu fungsi dan jenisnya. Jadi saya rasa saya tidak perlu menjelaskannya lagi secara detail teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu ada menara tower atau menara BTS yang menjembatani sarana telekomunikasi kita. Tower atau BTS itu biasanya memiliki ukuran dan bentuk yang relatif sesuai dengan keadaan lingkungan di lokasi pemasangan. Di tower BTS itu juga nantinya akan dipasangkan antena pemancar dan antena transmisi. Untuk fungsi dan spesifikasi dari antena pemancar dan antena transmisi saya akan lanjutkan di poin-poin berikutnya. Lalu untuk poin yang ketiga ada RBS yang merupakan kepanjangan dari Radio Base System. Perangkat BTS atau Radio Base System ini merupakan suatu rangkaian dari beberapa perangkat yang dikombinasikan dalam satu konektivitas jaringan tower. RBS ini memiliki fungsi sebagai sentral dalam pengolahan data atau voice pelanggan telekomunikasi seluler dalam suatu tower. Lalu yang keempat teman-teman, yang keempat itu ada transmisi atau radio link kami biasa menyebutnya. Radio link memiliki fungsi untuk menghubungkan tower yang satu dengan tower yang lainnya secara estafet melalui media frekuensi. Jadi antara tower yang satu dan tower yang lainnya itu saling terkait melalui jalur yang disediakan oleh radio link ini. Kemudian yang terakhir, di poin yang kelima ini saya rasa sangatlah penting teman-teman. Karena di poin terakhir ini kita akan memasuki pokok dari pembahasan video kita kali ini. Di sini ada antena pemancar. Nah, teman-teman bisa lihat mungkin di gambarnya ini. Antena pemancar yang kita pakai di sini adalah antena yang bertipe sektoral. Sebenarnya masih banyak antena-antena lain yang memiliki spesifikasi yang lumayan bagus juga tentunya. Tapi kebanyakan operator seluler menggunakan antena dengan jenis sektoral ini karena dengan pertimbangan beberapa hal. Yang pertama itu antena sektoral ini memiliki harga yang relatif murah. Lalu yang kedua, antena sektoral ini memiliki jangkauan pancar yang lumayan jauh, yaitu di kisaran 5 sampai dengan 8 km. Oke, teman-teman, itu sekilas tentang spesifikasi dan kelebihan dari antena sektoral, teman-teman. Kemudian untuk kinerjanya sendiri, antena sektoral ini beroperasi dengan menggunakan 4 jalur akses untuk data keluar masuk, atau biasa disebut dalam istilah jaringan itu 4 TRX teman-teman. Dari setiap TRX-nya itu akan melayani 8 time slot atau 8 pengguna secara bersamaan dalam satu jaringan yang sama. Oke, sebagai perumpamaan kita akan menghitung jika di dalam satu tower itu ada 3 antena sektoral. Maka kita akan menghitung dengan cara mengkalikan 8 pengguna atau 8 time slot
dengan 4 TRX dan dikalikan lagi dengan 3 antena sektoral yang ada di satu tower. Maka hasilnya kita akan mendapatkan 96 pengguna secara bersamaan dalam satu jaringan tower telekomunikasi seluler. Untuk kualitas sinyal, kita bisa melakukan perhitungan dengan membandingkan antara traffic pengguna dengan kapasitas jaringan pada suatu tower yang telah disediakan oleh pihak operator seluler. Banyaknya pengguna dengan kapasitas jaringan yang terbatas maka akan mempengaruhi sinyal pada satu jaringan tower telekomunikasi. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara menghitung kapasitas dan kualitas sinyal di jaringan seluler teman-teman ya. Tapi untuk kita semua teman-teman nggak perlu khawatir, karena seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi di bidang jaringan telekomunikasi seluler, pihak operator seluler pun mengadakan beberapa pengembangan untuk memperluas kapasitas jaringan dan meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap kebutuhan sarana telekomunikasi seluler. Salah satunya dengan menghadirkan beberapa sistem terbaru, yaitu sistem UMTS dan sistem HSDPA. Kedua sistem ini dibangun dengan tujuan untuk memperluas kapasitas dan meningkatkan kualitas di jaringan data pengguna internet. Kelebihan dari sistem ini adalah meskipun berjalan dalam satu jaringan yang sama, tetapi secara sistem beroperasi terpisah antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya. Dengan adanya sistem ini, maka pelanggan yang memiliki handset atau telepon seluler dengan basis jaringan 2G GPRS secara otomatis akan berada pada jaringannya. Begitu pula dengan handset yang memiliki basis jaringan UMTS atau HSDPA, maka secara otomatis juga akan diarahkan ke sistem jaringannya. Oke, jadi seperti itu teman-teman hal yang dapat saya uraikan mengenai cara menghitung kapasitas dan kualitas sinyal di jaringan telekomunikasi seluler. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap di Mr. Tracker, channelnya para pecinta langit dan teknologi.